Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, sangat share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juni 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi Juni? Nah, kita akan intip grup yang masih jalan untuk saat ini, yaitu grup STS Mei, teman-teman. Nah, teman-teman yang mau gabung nanti STS Juni akan gabung ke dua grup ini. Nah, kita intip dulu STS rekomendasi yang masih jalan. Nah, ini adalah bentuk menu yang kita kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di grup. Dan di sini kita ada dua macam tipe menu, yaitu menu swing dan menu ODT. Nah, contoh ini swing, teman-teman. Ini Wimis Milak dan MTEL kita udah profit hari ini. Nah, tabelnya modelnya seperti ini. Ini adalah menu STS rekomendasi Mei yang masih jalan. Ini baru setengah jalan, guys. Baru tanggal 17 ya, masih 2 minggu lagi dan mungkin masih bisa nambah. Dan yang belum cuan ini kemungkinan juga masih bisa cuan. Yang udah dikasih warna hijau ini berarti udah hit harga, teman-teman ya. Seperti guys ya, ini adalah menu swingnya. Terus menu gorengannya juga ada, yaitu ODT. Contohnya MTEK, ini guys PTMP, Gajah Tunggal, terus ada Suri, Nice, ini kita juga dapat profit. Terus yang kemarin kita juga dapat cuan di Medco, ASLC, Suri juga. Terus ada Agro, Tins ya, Petrosi guys ya, terus ada Sola. Ya seperti itu guys ya, itu adalah contoh dari menu rekomendasi STS yang masih jalan untuk saat ini. Dan bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Juni, segera japri saya aja, jangan telat ya. Karena kita akan close di tanggal 31 Mei. Ya, kita lanjut ke videonya. Sama Mas Bro, kali ini kita akan bahas brand. Lagi-lagi FCA, Full Call Auction, memakan korban. Nah, di sini korbannya bukan retail, yaitu asing, guys. Asing jadi korban FCA di saham brand. Nah, ini jadi satu masalah lagi, guys ya. Asing udah males invest di IHSG gitu ya. Ditambah lagi asingnya baru mau naikin saham, kena FCA, mereka kena karung. Seperti guys ya. Jadi asingnya kayaknya jadi tambah males mungkin untuk berinvestasi di IHSG karena FCA ini ya. Selain Indonesia juga lagi carut marut gitu ya. BUMN banyak korupsi, asingnya terpaksa keluar, masuk di sahamnya swasta. Ini kan swasta guys, punya grup PP, Pak PP gitu ya. Mereka masuk di Barito, naik, kena FCA, mereka kejebak. Seperti guys, jadi asing tambah males mungkin berinvestasi di IHSG. Nah, ini guys ya faktanya dari brand. Nah, brand itu semenjak dari awal Januari guys nih, dari awal Januari, kita lihat di sini, teman-teman. Nah, di sini nih diakumulasi asing. Brand di sini nih. Nah, sahamnya terbang. Nah, asing itu punya AVG-nya itu adalah 8.100. Nah, untuk harga brand sekarang guys ya. Kita lihat brand di sini. Harga brand yang sekarang itu 8.225. Nah, ini berarti si BK guys. Ini bentar lagi rugi. Ya, bentar lagi rugi. Karena dia AVG-nya 8.100, berarti besok. Ya, hari Senin. Hari Senin brand itu ARB di harga 7.450 kalau 10% ya. Nah, di sini berarti BK besok floating loss. Tambah malas aja sih mereka guys ya, asing. Nah, kemarin BK jualan teman-teman. Ya, kita lihat di sini. Nah, di tanggal 31 teman-teman. Nah, ini BK jualan. Nah, BK ini AVG-nya 8.100. Dan mereka nyoba jual kemarin. Ya, namanya FCA kan susah ya ngejualnya karena nggak kelihatan dan langsung ARB seperti itu. Jadi yang belinya nggak ada, pada takut gitu ya. Terus BK juga mau keluar tuh susah. BK baru bisa keluar 3 miliar. Padahal dia punya punya 1,4 triliun ya kalau nggak salah ya guys ya di sini ya. BK punya nih 1 lah. Iya bener 1,8 triliun. Iya toh, ini triliun toh, 1,8 triliun. Dia baru bisa keluar kemarin 3 miliar. Nah, jadi dia masih banyak nih si brand BK ini di brand. Jadi asingnya kejebak di saham brand. Nah, FCA ini nggak tahu ya fungsinya tuh buat apa, menguntungkan buat siapa, gitu saya nggak tahu ya FCA ini. Menguntungkan buat retail kayaknya enggak, menguntungkan buat big player yang kayak investor asing kayaknya juga enggak. Jadi nguntungin siapa saya nggak tahu nih ya metode FCA ini. Jadi kena karung guys si brand. Nah, kira-kira brand ini mau turun sampai berapa?
Mau turun sampai berapa kira-kira? Ya kalau kita lihat si BK aja guys, dia masih punya 1,8 triliun. Dan kemarin itu baru baru keluar 3 miliar. Nah itu mau sampai kapan? BK punya 1,8 triliun dan kemarin baru bisa keluar 3 miliar. Masih sisa berapa? Banyak, hitung-hitungannya sendiri sama kalkulator. Nah, kalau ini berarti otomatisly kalau si BK ini terus aja dia pasang di bid ARB, nah otomatis brand susah naiknya, guys. Kecuali si BK ini selesai nih pasang bidnya, pasang offer di ARB-nya selesai nih. Nah, kalau BK nggak pasang offer di ARB ya mungkin aja dia nggak ARB lagi. Walaupun FCA. Nah, contohnya nih guys, saham DMMX ya. DMMX itu FCA, tapi bisa naik. Nah, terus di sini SRAJ ini juga FCA, tapi masih naik. Bisa naik ya FCA juga. Jadi istilahnya mungkin brand ini juga nanti kalau BK-nya udah capek, pasang bidnya, pasang offernya, saya yakin juga nggak bisa aja naik dalam kondisi FCA guys. Nah, tapi nggak tahu dia sampai mana gitu ya guys ya. Kalau kita lihat dari AVG-nya si BK yang 8.100, berarti nanti kalau besok ARB udah rugi. Nah, ini adalah ARB 4 kali lagi, brand bisa sampai ke 5.400 teman-teman. Nah, jadi makan korban bener nih ya, makan korban asing kalau si brand guys. Nah, kita lihat harga IHSG. Harga IHSG kalau misalnya brand ini bisa sampai ke 5.000. Wah. Nah, kita tahu di sini teman-teman untuk brand saat ini ya. Kita lihat brandnya. Nah, brand kita prediksi aja berapa kira-kira harga IHSG terhadap penurunan brand ini. Brand ini sekarang punya market cap 1.100 triliun. 1.100 triliun. Nah, di sini guys saya udah tulis. Dan market cap IHSG tanpa brand segini. Nah, kalau total IHSG plus brand itu segini. Jadi harga IHSG itu adalah market cap-nya yaitu 11.000,8 triliun dengan harga yang sekarang adalah 6.970. Nah, kita prediksi aja brand kira-kira turun sampai berapa nih? Nah, brand kira-kira turun sampai berapa? Kalau menurut saya guys, karena nih BK juga nggak bakal bisa jualan. Saya kira sih BK juga akan berhenti masang offernya. Ya mungkin kalau udah pada frustasi retailnya gitu, BK mungkin bisa masuk lagi walaupun FCA maybe. Kalau menurut saya sih paling-paling ya brand ini di 5.000 lah. Mentoknya gitu ya, di 5.000. Kalau misalnya brand ini di 5.000, ya berarti berapa harga IHSG-nya? Nah, itu kita bisa mengkalkulasi berapa kira-kira IHSG itu harganya nanti. Yes ya. Nah, kalau misalnya brand ini di harga 5.000, nah kita hitung berapa market cap-nya brand. Nah, pakai kalkulator aja teman-teman. Ini mungkin nggak tepat karena kita nggak tahu komanya gitu ya. Nah, kita lihat 1338. Nah ini kan miliar guys, berarti gini. Nah, segini ya, ini share out-nya guys. Nah, dikali harga brand, misalnya kita prediksi brand bisa sampai ke 5.000. Nah, berarti market cap brand itu 669. Nah, kalau sekarang kan masih 1.100. Nah, kita tinggal masukin aja ke rumusnya, teman-teman. Bentar, kita lihat. Kita masukin ke rumusnya seperti ini. Nah, 669 kalau harga brand di 5.000, berarti market cap-nya 669. Ya. 669. Nah, berarti brand IHSG itu berpotensi ke 6.600. Nokia. Potensi ke Nokia 6.600. Nah, itu prediksi kemungkinan penurunan IHSG berdasarkan ARB-nya brand. Kalau brand asumsi bisa sampai ke 5.000. Nah, kalau brand ke 5.000 berarti harga IHSG itu di sini. 6.100 di sini, teman-teman. Wow, gimana nih teman-teman ya? IHSG berpotensi ke 6.600. Kalau brand sampai ke 5.000 loh. Dan brand ini FCA-nya sampai sebulan. Nah, berarti masih ada kemungkinan mungkin aja brand ke 5.000. Kalau brand ke 5.000 berarti IHSG-nya ke 6.600. Nah, siap nggak teman-teman
mengatasi ini gitu. Saya yakin kalau IHSG sampai segitu ya kan merah tuh. Nah saham blue chip juga nggak bakal naik, mungkin aja ikut merah. Jadi istilahnya bagi teman-teman yang masih simpen saham blue chip, harap bersabar dulu sampai brand ini kelar kayak gitu guys. Ya karena kalau brand turun terus tuh potensi IHSG turun.